Ekspektasi yang terlalu tinggi seringkali membuat kita kecewa. Di momen saat ini banyak sekali orang yang terlalu tinggi untuk berekspektasi. Saking tingginya ekspektasi yang pada ujungnya tidak ada yang tercapai. Dan pada akhirnya timbullah perasaan kecewa. Padahal sebenarnya boleh-boleh saja kita itu untuk berekspektasi atas mimpi kita. Perlu digarisbawahi teman-teman semuanya. Bedakan antara impian dan ekspektasi. Jika kita memiliki harapan, cita-cita atas impian kita, bolehlah untuk tinggi, karena kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki dan Allah Maha Kaya. Karena jika mimpi kita itu terlalu kecil, kita juga tidak mengingat bahwa Allah itu adalah Maha Besar. Jadi terlihat kita itu sepertinya meremehkan kekuasaan Allah. Kita tidak mempercayai Allah bahwa Allah itu adalah sangat Maha Kaya. Makanya boleh saja kita itu bermimpi yang setinggi langit, tetapi ekspektasi kita atas mimpi itu kita juga turunkan serendah-rendahnya agar kita tidak mudah kecewa. Dan dalam permasalahan ini contohnya ada di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita bermimpi untuk bisa memiliki gaji atau penghasilan sebesar 20 juta per bulan. Dan dengan mimpi itu, mimpi untuk bisa memiliki gaji 20 juta per bulan, kita upayakan, kita perjuangkan, kita kerja siang dan malam, mengembangkan bisnis, jualan ini, jualan itu, dan juga berdoa tiada henti. Tapi akhirnya kita cuma mendapatkan hasil penghasilan atau gaji sebesar 3 juta per bulan, jauh dari ekspektasi kita atas 20 juta per bulan. Itu artinya dari gaji 2 juta per bulan cuman berhasil untuk mendapatkan tambahan sebesar 1 juta per bulan. Yakinkah kita bisa memiliki gaji sebesar 20 juta per bulan? Padahal sebelumnya kita hanya memiliki gaji sebesar 2 juta per bulan. Jawabannya mungkin pastilah kita yakin. Karena Allah kan Maha Kaya, Allah kan Maha Memberi. Dengan kita berdoa tekun berdoa berusaha, pasti Allah akan memberi. Gaji 20 juta per bulan itu sangatlah mudah bagi Allah untuk memberikannya. Caranya gimana ya untuk bisa mencapai 20 juta per bulan? Padahal sebelumnya kita itu memiliki gaji sebesar 2 juta per Sebelumnya kita harus menyadari bahwa kita sudah memiliki gaji rutin sebesar 2 juta per bulan. Kita bisa merencanakan untuk menjadi 5 juta per bulan. Meskipun ekspektasi kita sebenarnya adalah menuju ke besaran 20 juta per bulan. Dan usaha untuk mengembangkan gaji, caranya yaitu dengan memulai bisnis sampingan atau jualan kecil-kecilan. Akhirnya kita bisa mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan. Dan hal itu adalah merupakan suatu pencapaian yang sudah sangat bagus sekali, karena bisa merubah gaji yang awalnya 3 juta per bulan menjadi 5 juta per bulan. Dan ketika kita mencapai goal sebesar 5 juta per bulan, hati kita akan merasa tetap happy dan tenang, tidak akan merasakan kekecewaan. Dan jika pada akhirnya kita bersikukuh untuk bisa mendapatkan penghasilan sebesar 20 juta dalam sebulan, karena kita memang harus mendapatkan gaji sebesar 20 juta per bulan, maka kata harus yang kita tanamkan ke diri kita itulah yang akan membuat sumber kekecewaan kita. Teman-teman, kita semuanya itu bisa mendapatkan gaji yang besar adalah merupakan kumpulan dari langkah-langkah yang kecil, yaitu kumpulan dari gaji-gaji yang kecil yang pelan-pelan menjadi besar. Ambil contoh misalnya, gajimu berapa? Gajiku 2 juta. Kalau kita berpikir gaji yang 2 juta itu kita jadikan menjadi 100 juta, tentunya hal itu bisa membuat putus di tengah jalan. Bagaimanakah caranya agar gaji itu bisa meloncat sejauh itu? Dari yang 2 juta menjadi 100 juta. Tentu sepertinya itu sangatlah berat sekali. Makanya boleh-boleh saja kita itu bermimpi atau berpikir memiliki gaji yang 2 juta bisa berubah menjadi 100 juta karena Allah kan Maha Kaya. Tetapi kita juga perlu untuk menurunkan ekspektasi kita. Bagaimanakah contohnya untuk menurunkan ekspektasi kita itu? Contohnya misalnya kita memiliki gaji sebesar 2 juta per bulan. Dengan upaya apapun kita jualan atau kita menambah jam kerja kita, akhirnya gaji kita yang semula 2 juta bisa menjadi 2,5 juta atau sampai 3 juta per bulan.
gaji yang dari 2,5 juta per bulan naik menjadi 3 juta per bulan, dan gaji 3 juta per bulan bisa naik menjadi 3,5 juta per bulan, dan gaji 3,5 juta per bulan bisa berubah menjadi 4 juta per bulan, dan seterusnya. Itulah pelan-pelan naik sedikit demi sedikit. Nah, meskipun gaji kita dalam tiap bulannya naik hanya 0,5 juta atau 1 juta atau 2 juta per bulannya, naik sedikit demi sedikit, itu pun seharusnya kita syukuri, karena insya Allah lama-lama kita akan bisa mencapai mendapatkan gaji sebesar puluhan juta, bahkan ratusan juta per bulan. Karena pikiran kita ini memiliki impian yang tak terbatas. Pikiran sadar kita itu adalah terbatas, maka input kita pun juga menjadi terbatas. Nah, karena tiap orang itu dalam sebulan berbeda-beda penghasilannya. Orang-orang yang berpenghasilan 1 juta, 2 juta per bulan, 3 juta, 5 juta, 20 juta, 50 juta, bahkan 100 juta per bulan, bahkan miliaran. Tentunya sudah jelas sekali isi kepala mereka juga berbeda-beda. Perbedaan dengan teman-temannya, lingkungannya beda, nongkrongnya beda, dan tiap apa yang dibicarakannya pun juga berbeda. Jadi antara impian dan ekspektasi tentunya kita perlu membatasinya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menghilangkan kata-kata harusnya, karena kata harusnya itu adalah kata ekspektasi yang kita tujukan yang akan membuat kita kecewa jika itu tidak terjadi. Dan jika kata harusnya itu dihilangkan dari ekspektasi kita, maka hidup kita akan lebih bahagia dan lebih tenang dalam mengejar penghasilan 100 juta per bulan itu. Ekspektasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan kekecewaan. Kita tuh hanya bisa untuk memantaskan diri kalau seandainya dengan bekerja sehari semalam itu sebanyak 8 jam, kita bisa mendapatkan gaji sebesar 2 atau 3 juta per bulan. Berarti kalau kepingin mendapatkan gaji sebesar 5 juta per bulan, gimana caranya? Itu artinya kita perlu menambahkan jam kerja kita. Misalnya kerja 8 jam menjadi 10 jam atau menjadi 12 jam dalam sehari, dengan berbagai macam pilihan bisnis yang ada. Jadi jangan sampai kita itu terbelenggu dengan ekspektasi kita yang berlebihan dan pada akhirnya mengakibatkan kita bertambah malas. Kenapa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan rasa malas itu muncul saat tidak ada hasil yang diharapkan. Makanya kita perlu untuk menurunkan ekspektasi kita. Apapun hasilnya, serendah apapun hasilnya, kita tetap berusaha sambil memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kesimpulannya, rendahkanlah ekspektasi kita terhadap impian-impian kita, agar kelak ketika masih belum terjadi apa yang kita harapkan, kita tidak akan merasakan kekecewaan yang begitu dalam.